Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkahnya hari ini hujan dan kita masih bisa melanjutkan ngaji filsafat di malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa terlanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, malam hari ini merupakan edisi ngaji filsafat yang ke-411 tentang teori konspirasi. Seberapa konspirasi teori ini nanti kita sama-sama akan mendengarkan penjelasan dari Pak Faiz. Yang berada di luar sekiranya terkena hujan bisa masuk ke dalam masjid atau cari tempat yang kiranya itu bisa nyaman dan dapat mengikuti ngaji ini. Baik, mari kita mulai ngaji filsafat malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Farudin Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji filsafat kita dalam suasana yang asik ya, hujan-hujan. Meskipun mungkin yang di bagian belakang-belakang suara saya saingan sama suaranya hujan yang menimpa seng di depan masjid itu, tapi semoga tidak menghalangi niat kita, keinginan kita untuk tetap istiqomah ngaji. Dan semoga tidak ada yang sambat, tidak ada yang mengeluh, kok ya hujan pas ngaji ya. Kalian ini kadang susah. Kemarin dikasih panas tidak hujan ya sambat, sekarang dikasih hujan ya sambat. Lah sepinginnya piye? Baik, malam hari ini kita masih ada di sesi cara pandang yang berbeda. Kalau malam hari ini kita akan latihan berpikir rasional. Jadi ngaji filsafat ini macam-macam temanya. Ada kalanya ngajak kita berpikir, ngajak kita hidup secara spiritual. Ada kalanya ngajak hidup kita bermoral. Kadang juga mengajak kita hidup secara rasional. Malam hari ini kita akan belajar hidup rasional dengan mengulas satu isu yang menurut saya ini nanti bisa kita jadikan semacam senjata. Karena belakangan banyak sekali model-model berpikir semacam ini. Jadi malam hari ini mungkin semacam literasi untuk menghadapi banjir informasi yang macam-macam. Salah satu jenis informasi yang perlu kita waspadai itu namanya konspirasi teori. Ada apa di balik konspirasi teori? Ya nanti kita lihat ya, mengapa sih ini penting kita permasalahkan. Bismillah, pelan-pelan, mungkin materinya agak panjang malam hari ini. Teman-teman fokusnya disiapkan, semoga tidak ngantuk. Kalau ngantuk itu berarti rezeki. Bismillah, kita mulai. Ini kayak kuliah beneran ya. Biasanya ada ceramah-ceramahnya. Sekarang kita belajar beneran. Bismillah, mari kita mulai. Materi yang pertama,
sebelum kita ke teori konspirasi, kita ke konspirasinya dulu ya. Sebenarnya definisi konspirasi itu ya netral saja. Kita sering mungkin pakai istilah persekongkolan atau kong kali kong. Itu konspirasi. Jadi konspirasi itu persekongkolan untuk melakukan satu rencana besar yang sifatnya rahasia. Nah, itu namanya konspirasi. Diam-diam ada sekelompok orang yang merencanakan sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Itu namanya konspirasi. Secara umum konspirasi ini biasanya sifatnya negatif, meskipun bisa juga positif. Tapi biasanya istilah konspirasi ini dipakai untuk sesuatu yang negatif. Orang jarang pakai istilah konspirasi untuk yang positif. Biasanya untuk yang negatif. Nah, cirinya rahasia. Ya kalau diberitakan namanya bukan konspirasi. Kalau diberitahukan kemana-mana ya namanya bukan konspirasi. Jadi cirinya konspirasi itu kenapa disebut konspirasi? Karena rahasia. Itulah mengapa nanti muncul teori konspirasi dengan definisi yang agak berbeda dengan konspirasi ini. Teori konspirasi itu kelanjutannya konspirasi, tapi dengan konotasi yang lebih negatif. Ini paling tidak kita kenal ya konspirasi ini sekarang. Jadi definisikan saja konspirasi itu kong kali kong, persekongkolan jahat. Orang sering pakai istilah ini. Kalau sampai di sini masih netral. Ini ada cirinya. Kalau teman-teman ingin mendalami istilah konspirasi, yang pertama pelakunya tersembunyi. Tapi biasanya kelompok konspirasi itu. Ada konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah misalnya, itu kan tersembunyi orangnya. Kalau tidak tersembunyi namanya pemberontakan. Jadi biasanya kelompok, bukan orang. Jadi tidak orang per orang. Ciri kedua, tujuannya biasanya ilegal atau jahat. Makanya tadi saya sebut ya istilah konspirasi biasanya tidak untuk yang menyenangkan, menguntungkan. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang diatur sebelumnya. Jadi bukan melakukan hal-hal yang serampangan, ngawur, enggak. Dan yang keempat, direncanakan secara rahasia. Boleh kalian ingat-ingat pernah tidak melakukan ini? Kalau pernah berarti kalian sedang berkonspirasi. Saya dulu pernah misalnya ya, ini ya kenakalannya siswa saja zaman saya sekolah dulu pernah berkonspirasi gimana caranya agar gurunya tidak jadi ngajar. Dulu saya zaman kuliah S1 ada dosen yang kalau ngajar beliau ini dikte dengan catatan beliau sendiri. Terus kami sak kelas bersepakat, yuk biar kuliahnya hari ini libur, ayo kita curi bukunya dosen ini. Beneran itu jahatnya konspirasi. Jadi bareng-bareng kemudian diam-diam bukunya kita ambil, kita sembunyikan. Dosennya bingung, wah bahan ngajarnya kok hilang. Nanti ngajarnya pakai bahan apa, dan sukses akhirnya kuliahnya libur. Ini sejenis konspirasi, persekongkolan jahat, diam-diam direncanakan, kemudian sifatnya negatif, bareng-bareng. Coba tidak bareng-bareng itu kebongkar pasti. Jadi itu cirinya konspirasi.
Mungkin kalian juga pernah begitu ngerjain temenmu. Itu kadang-kadang ya sejenis konspirasi juga. Jadi temennya lagi asik ngapain, sandalnya disembunyikan. Nanti lagi mandi, anduknya kamu bawa lari. Disepakati bareng-bareng, disembunyikan, jangan dikasih tahu. Nah, ini jenis konspirasi. Yaitu contoh sederhana, ya contoh besarnya bisa urusan-urusan besar. Nanti kita lihat ya, ada banyak contoh-contoh. Dari konspirasi sekarang kita ke sini. Kalau teori konspirasi beda lagi ceritanya. Teori konspirasi itu kadang disetarakan dengan hoax, disetarakan dengan fake news, kebohongan-kebohongan. Kalau teori konspirasi itu satu penjelasan yang menuduh. Nah, kata-kata menuduh ini nanti jadi kunci. Berarti masih belum tahu pastinya. Menuduh sekelompok orang sedang melakukan konspirasi. Sederhananya itu teori konspirasi itu. Jadi kita menuduh ada konspirasi yang sedang dilakukan dalam hal ini. Padahal kita tidak tahu pastinya, padahal kita tidak punya data. Itulah yang disebut teori konspirasi. Ini agak unik ya, diawali kata teori tapi maknanya jauh berubah. Jadi ini istilah populer, sering dipakai untuk merujuk kalau ada orang kok dikit-dikit, wah ini mesti ada yang bersekongkol ini. Nah, itu kita menyebutnya itu jenis teori konspirasi. Cirinya apa teori konspirasi itu? Yang pertama, diyakini meskipun tidak ada buktinya atau buktinya lemah. Kenapa kok teori ini diyakini? Karena tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang hal itu. Biasanya dalam situasi ketika tidak pasti, ketika kita bingung, ini apa yang terjadi sebenarnya. Terus dalam situasi seperti ini sering muncul teori-teori konspirasi ini. Kemarin teman-teman ngalami waktu COVID, banyak sekali itu cerita-cerita jenis teori konspirasi ini. Nanti kita lihat ya. Dalam situasi krisis, situasi sulit, situasi serba tidak jelas, itu orang menebak-nebak dan biasanya ada yang ngarang, mengasumsikan saja, menuduh, meskipun kadang tidak jelas yang dituduh siapa. Karena konspirasi itu kan rahasia. Ketika nuduh itu ya tidak tahu kelompok mana, tapi kita bilang saja ini mesti ada yang berkonspirasi. Jadi itulah yang dimaksud teori konspirasi. Makanya ada yang menyatakan begini. Ini profesor dari University of Kent, Karen Douglas, kata beliau, teori konspirasi itu tumbuh subur di masa krisis. Kenapa kok orang bikin teori konspirasi? Karena teori konspirasi cenderung melingkupi peristiwa besar yang memerlukan penjelasan besar. Penjelasan kecil itu biasanya orang tidak puas. Kalau kita tanya, kenapa ya kok kemarin virus corona menyebar itu? Ya karena virusnya berkembang biak, bermutasi. Itu kan jawaban sederhana. Dan kita tidak puas kalau hanya itu. Kurang mantep lah, maksud cuma begitu. Terus dikarang-karang lah ada konspirasi ini, konspirasi itu. Wah, negara ini sedang merencanakan ini, itu. Itulah teori konspirasi. Ya kalau informasinya jelas, orang tidak bikin teori konspirasi. Tapi karena informasinya serba tidak jelas, membingungkan, muncullah teori-teori konspirasi. Jadi orang itu senang kalau ada peristiwa-peristiwa dengan sebab besar. Baik, jadi ternyata teori ini medan suburnya adalah situasi ngambang, situasi krisis, situasi tidak jelas. Maka kalian kalau menghadapi situasi seperti itu mulai waspada. Sebentar lagi mesti muncul macam-macam tuduhan-tuduhan jenis konspirasi ini.